Halo teman-teman, kembali bersama YouTubeku Yudis. Udah lama banget aku nggak upload, gila. Dan hari ini aku mau mencoba untuk membuat podcast. Judulnya adalah Nugas Podcast. Suka tugas sambil podcast lah. Apa ya? Podcast. Aku podcast. Podcast. Nugas. Podcast sambil nugas. Posagas. Pobigas. Pogas. Podcast. Aku podcast. Jadi aku akan menceritakan banyak hal yang memang menjadi keresahanku di dunia ini. Karena kita hidup di dunia. Jadi gini guys. Aku tuh kerja sambil kuliah. Dan karena aku kerja sambil kuliah nih, aku tuh punya keresahan waktu yang harus aku manage gitu. Kadang waktuku tuh sangat-sangat sedikit untuk mengerjakan tugas atau bersama keluarga. Ya, aku masih tinggal sama mama papa aku sih. Dan juga untuk manajemen waktu gitu tuh harus punya apa ya? Kadang kalau memanajemen waktu gitu, kita harus punya eh akal, harus punya waktu lah ya. Memanajemen waktu tuh ya itu aja sih intinya sebenarnya, cuman kadang tuh meresahkan kadang kayak gitu tuh, karena aku kerja sebagai penyeduh kopi ya. Ya alhamdulillah bisa berpenghasilan gitu. Tapi ngomong-ngomong nih, kalau kita kerja sambil kuliah gitu tuh kadang yang kita pikirkan bukan cuman waktu sama keluarga sih. Kita memikirkan gimana sih sebenarnya kita itu gitu loh. Untuk kalian, teman-teman yang bekerja sambil kuliah apalagi harus memanajemen waktu, kalian gimana memanajemen waktunya? Kalau aku sih pertama kali kerja sambil kuliah gitu tuh ini kayak meresahkan gitu. Soalnya banyak tugas-tugasku yang menjadi tuntutan dan aku males ngulang di tahun depan gitu kan. Dan juga yang paling aku malesin itu kalau tugasnya tuh deadline-nya deket dan aku harus ngerjain pas pulang kerja. By the way, aku pulang kerja itu sekisaran jam 12 sampai jam 2. Karena kedai tutup, ya kedai kopi, kalian tahu sendiri lah ya. Kedai kopi tuh orang-orang baru kelar bubar, itu kadang jam 11-an, belum lagi kita bersih-bersih, beres-beres, closingan gitu. Ya dari jam 12 sampai jam 2 lah gitu. Nah, di situ aku habis pulang, otomatis dong capek. Aku tuh harus bisa bagaimana caranya aku untuk bisa memanajemen kuliahku lagi, harus ngerjain tugas kayak gini nih. Ini tuh kalau kalian bisa lihat jam, ini tuh ini tuh jam 2 guys. Kelihatan nggak? Tuh jam 2. Ini tuh jam 2 dan aku kalau misalnya di weekend ya tidak masalah sih menurutku kalau weekend. Karena bisa bangun siang. Kalau misalnya aku pulang jam 2 di weekday gitu kan sangat-sangat beban karena aku aja mulai kelas tuh jam 7 gitu loh. Aku harus bangun jam 7 karena ini lagi puasa, aku harus bangun jam 4, kadang aku nggak tidur. Yang kayak gitu-gitu sih yang bikin wah resah banget sih, gila. Tapi karena kadang itu kedai sepi, aku mau nemukan caraku untuk mengerjakan tugas. Ya alhamdulillahnya aku bisa lah mengerjakan tugas di kedai walaupun nggak maksimal. Tapi setidaknya aku tidak resah lagi. Pertama kali aku merasakan keresahan banget tuh karena bener-bener deh gila aku pulang kerja tuh pusing, capek gitu kan. Terus manajemen yang di kedaiku itu juga nggak terlalu bagus. Jadi itu menjadi beban pikiranku juga. But it's no problem. I want to climb this situation juga gitu kan. Tapi yang bikin meresahkan lagi itu laporan yang aku terima dari tugas-tugas yang tugas dari praktikum-praktikumku yang wow banget. Gila nih praktikum aneh. Bukan aneh sih. Kok banyak banget gitu. Aku praktikum ada fisika, kimia, mikrobiologi, dan gambar teknik.
Dan aku baru tahu kayak mengerjakan laporan yang kayak gitu tuh bener-bener meresahkan, gila, kepala tuh harus dibagi gitu. Terus deadline-nya tuh deket, belum lagi revisi. Ade. Tapi ya gitu, kita harus bisa sih. Tapi aku percaya sih dengan kayak gini ya bisa mengembangkan diriku sendiri juga. Bisa memanajemen waktu, terus bisa belajar sambil kuliah. Maksudnya bekerja sambil kuliah ada pendapatan tuh asik tau. Terus kalau kalian tuh gimana? Kadang tuh aku lihat orang-orang yang kerja sambil kuliah itu mereka ngambil semester atas karena mereka sudah santai, dan aku baru masuk kuliah di semester 2. Masih panjang sih perjalananku, tapi ya mau gimana gitu kan. Aku udah memilih kayak gini. Terus aku juga dipercaya untuk megang pendapatan harian kedai yang lumayan rumit juga sih, tapi bisa lah aku handle pulang kerja kayak gini. Nulis pendapatan, nulis pengeluaran gitu-gitu sih. Ya, asik sih sebenarnya kerja tuh. Sebenarnya cari uang tuh asik banget. Tergantung sama kitanya aja. Dan juga alhamdulillah sih keluarga aku ngedukung aku kerja, dan ya gitulah. Yang bikin aku resah itu ya itu kerja sambil kuliah yang harus memanajemen waktu untuk ngerjain tugas. Belum lagi ada praktikum. Nah, yang kayak gitu-gitu sih. Kadang tuh aku denger dari kating-katingku kayak kami nggak bisa tidur karena ngerjain praktikum, kami kayak gini 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 lah. Maksudku tuh gini loh, kenapa kita tuh harus disamakan dengan mereka gitu? Kalau mereka bisa mempermudah tapi kita mendapatkan hal yang sama, kenapa tidak begitu? Kenapa kita harus dipersulit juga? Setidaknya kan kita dipermudah untuk jangan kayak kami loh ngerasainnya loh. Orang tua aja kayak gitu loh. Kayak mereka dulunya sulit gitu kan. Tapi pas mereka sudah menjadi orang tua, kamu jangan seperti papa atau jangan seperti kami gitu. Kayak mereka mencontohkan, mereka menceritakan mereka tuh dulu sakit. Tapi mereka nggak mau generasi mereka itu bakal sakit juga gitu loh. Tapi ini kok harus merasakan semua kesakitan. Maksudnya tuh dibikin lebih mudah, dan juga pelajarannya masuknya sama gitu, daripada kita harus apa ya? Daripada kita harus merasakan apa yang mereka rasakan juga gitu. Itu kan menjadi apa ya, dendam gitu, dendam masa lalu yang mereka ingin kasih lagi untuk generasi selanjutnya. Kayak mereka nggak adil gitu, kayak harus apa ya, kalian juga harus merasakan kayak gini gitu loh kan. Kalau bisa dipermudah kenapa harus dipersulit gitu? Soalnya semakin berkembangnya zaman kan orang mikirnya tuh kayak harus simple, harus bisa kayak gini gini gini, yang penting mendapatkan hal yang sama gitu. Daripada kita dipersulit tapi halnya sama, kenapa nggak dipermudah tapi halnya sama? Begitu pikiran saya. Mohon maaf nih yang tersinggung nih ya. Itu kan pikiran saya aja, pendapat. Kan Indonesia itu kan penuh dengan pendapat ya. Ya kalau misalnya kalian tersinggung ya maaf. Saya minta maaf banget nih. Tapi ya dengan cara gitu mungkin kadang orang ngerasa kalau kalian bisa kayak gitu, kalian tuh bakal dapat apa ya, mendapatkan, kalian itu bisa mendapatkan ini loh, apa sih namanya, pelajaran yang lebih banyak gitu. Tapi kalau bisa dipermudah kenapa enggak gitu sih. Dan juga aku mau bahas tentang gimana sebenarnya pandemik ini gitu loh. Akhir-akhir ini tuh pandemik kayak gini tuh udah nggak terlalu kelihatan sih. Karena pandemik kayak udah dibodoh amatin lah. Banyak banget yang nongkrong-nongkrong sembarangan gitu kan. Banyak banget yang sudah nggak terlalu peduli sama yang kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya sih alhamdulillahnya sih bisa berjalan semua. Tapi kuliah tuh masih online. Rencananya kan Juli bakal masuk tuh. Nah, kita cobain apakah bener Juli tuh bener-bener bisa masuk apa enggak. Tapi kalau bisa masuk alhamdulillah sih. Aku bersyukur banget. Karena suasana kayak gini tuh bikin aku kayak resah banget. Apalagi aku orangnya harus ketemu orang gitu loh. Tapi ya setidaknya kita bisa lah ya
kita bisa menghadapi ini sih. Dan juga aku juga pengen ngomongin tentang kepemimpinan. Jujur aku punya bos yang jadi jujur aku punya bos yang di kedai kopi itu. Kalau untuk bos kopiku yang namanya Kang Iwan, itu tuh benar-benar pemimpin yang bagus banget. Jujur aku lihat dia humble, dia low key banget, asli asik banget sama dia. Aku mau dianjing-anjingin sama dia juga nggak apa-apa cuy. Karena gini, dia tuh juga punya prinsip bahwa dia tuh pernah jadi karyawan dan dia juga pernah ngerasakan apa yang aku rasakan ke dia ke aku gitu loh. Jadi bilangnya ke aku kayak, Dis, kalau misalnya aku begini ke kamu, karena aku juga pernah merasakan kayak gitu loh. Dan alhasil aku ya kayak gini jadinya ke kamu gitu loh. Mereka itu apa ya? Kang Iwan itu adalah sosok yang pemimpin yang benar-benar dia bekerja langsung ke lapangan, bukan hanya nyuruh dia itu. Dia benar-benar langsung ke lapangan. Aku juga heran sama Kang Iwan itu. Nah, yang kayak gitu jarang ditemui sih. Kebanyakan bos yang pengen apa ya? Pengen instan lah. Tapi Kang Iwan adalah bos yang asik banget sih, gila. Dan juga ya kedaiku akhir-akhir ini sepi karena pengelolaan yang jelek. Bener-bener jelek sih sumpah. Aku pengen punya kedai jadinya. Insya Allah aku pengen punya kedai yang minimalis, widih. Nah kalian juga, menurutku ya, sekarang kuliah tuh, kadang orang-orang pikir kuliah tuh nggak terlalu penting. Tapi sekarang kan zamannya udah beda gitu loh. Kalau misalnya dulu orang nggak kuliah, mereka berusahanya keras banget. Jujur itu keras banget. Tapi sekarang kayak orang yang sudah kuliah, alhamdulillah harusnya bersyukur. Tapi mereka nggak bersyukur gitu. Ya mereka harusnya berpendidikan kan. Tapi mereka kayak menyia-nyiakan dan mereka menganggap mereka bakal sukses secara instan. Ya kesuksesan itu aku jujur kalau ngerasa sukses itu harus mulainya dari diri kita sendiri. Karena gini loh, kalau kita pengen sukses tapi kita nggak ngapa-ngapain kan sama aja ya. Gila, dikiranya uang turun dari langit kayak puji kerang ajaib. Enggak dong. Ya makanya, kalau misalnya kita itu pengen sukses, kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Gimana caranya agar kita tuh kedepannya lebih baik. Introspeksi diri. Kalau kata seseorang tuh, kita harus mengintrospeksi diri, jadi tahu kesalahan kita dan kita menganalisisnya tuh lewat analisis SWOT. Gila, keren banget ya. Ini aku lagi nugas mikrobiologi. Disuruh gambar. Nih guys. Disuruh gambar pakai tulis tangan gitu loh. Nih, kelihatan nggak? Dan kelihatan. Ini adalah gambar alat-alat laboratorium. Dan ada pembahasannya. Pembahasannya yang bikin panjang tuh. Kadang yang aku pikir, kenapa ya mereka kayak apa ya, memberikan tugas-tugas kayak gini pakai tulis tangan gitu loh. Kenapa nggak langsung di real life-nya aja? Ini loh, alatnya ini loh, gitu-gitu. Setidaknya kan kita lebih tahu, apalagi kalau sering dipakai alatnya. Jadi kita lebih tahu dan lebih paham. Kalau kayak gini ya kita kadang nih ya, kalau boleh jujur, untuk mahasiswa-mahasiswa yang kayak gini, jatuhnya mereka mengerjakannya dengan terpaksa, bukan karena kemauan mereka sendiri. Ya otomatis dong mereka kayak, aduh ngerjain lagi deh. Mereka kuliah bukan untuk diri mereka sendiri jatuhnya gitu loh. Mereka tuh kuliah untuk apa ya? Harusnya mereka kuliah untuk mencari jati diri, untuk mengetahui banyak hal. Tapi dengan kayak gini mereka tuh mikirnya kayak, kenapa aku kuliahku kayak gini ya? Nah, mereka nuntutnya ke situ jadinya. Bukan untuk apa ya? Tapi untuk menurut kalian gimana? Sebenarnya, kalau menurutku, konsep kuliah itu bagaimana cara kita memahami apa yang di jurusan kita. Memahaminya dengan cara mungkin kita langsung praktek lapangan, atau kita dijelaskan, lalu langsung praktek gitu loh. Kan otomatis kita langsung, apa ya, dicerna otak tuh langsung enak gitu. Karena kita mempraktekinnya secara langsung, secara tertata gitu ya. Itu sih menurutku ya.
But kalau misalnya orang-orang berpikir beda dari aku ya tidak apa-apa juga. Soalnya yang paling penting di tempat pekerjaan tuh ya praktek dan skill mereka kan. Begitu. Itu menurutku ya, no offense loh ya. Ya namanya juga aku baru kuliah. Kalau aku baru kuliah juga, ya aku punya pendapat juga sih. Dan ya itu sih paling menonjol yang aku rasakan itu benar-benar sakit banget gila. Apalagi yang kayak gini-gini 4 laporan dalam seminggu dan deadline-nya tuh deket-deket kayak apakah mereka tidak memikirkan apa yang harus kita lakukan di rumah gitu. Kayak mengurangi waktu dengan keluarga. Jujur itu kayak beban sih jatuhnya sih, bukan tugas. Maksudnya diberi tugas itu apa ya? Kenapa kayak harus mengikuti standarisasi gitu loh. Kalau misalnya orang punya skill yang lebih dari ini, kenapa enggak gitu? Kenapa harus kayak gitu? Mereka kan bisa berpikir atau mereka bisa menemukan jati diri mereka di kuliah. Tapi kalau dengan kayak gini kita di tempat kayak gini apakah kita bisa dapat gitu loh. Itu sih pikiranku ya. Apa pikiranku yang terlalu jauh mengenai kuliah gitu. Ya kalau kalian ya komen di bawah aja kalau misalnya kalian bisa menjelaskan lagi. Soalnya ya orang-orang dan di kelasku ngeluhnya kayak gitu. Dan juga apa ya, akhir-akhir ini banyak banget orang-orang yang apa ya, mereka lebih mementingkan sosial media daripada kehidupan nyata. I mean kayak kenapa kita harus memikirkan sosial media dulu. But kalau misalnya mereka memakai sosial media untuk networking, itu keren banget sih. Daripada mereka kayak mencari masalah di sosial media, kayak sosial media itu harus menampilkan nggak nggak semuanya loh ya. Tapi beberapa media tuh banyak yang menampilkan ketidakbagusan sih kayak ya umbar-umbar masalah orang yang kayak gitu-gitu. Jadi itu kenapa kita harus tahu masalah orang sedangkan kita masalah sendiri aja belum bisa kita selesaikan. Nah di situ guys maksudku tuh apa ya? Apalagi kan sosial media tuh bisa diakses semua orang tuh. Otomatis kita tuh bisa tahu. Tapi jujur aku jarang banget pengen tahu orang-orang bermasalah apa karena masalahku belum selesai. Dan aku harus mengerjakan tugasku lagi. Kayaknya bakal banyak deh podcastku. Podcast apa tadi namanya? Podcast nugas. Podcast sambil nugas. Asik. Nanti aku mau coba bikin template-nya deh. Soalnya aku tuh banyak banget yang aku resahkan. Jadi aku bikinkan jadi podcast aja. Kalau misalnya kalian pengen apa yang aku bahas, langsung komen ke bawah aja. Soalnya banyak banget yang aku resahkan. Siapa tahu kalian meresahkan sama kayak aku, jadi kalian bisa langsung komen di bawah. Apalagi ya? Oh iya, soal lingkup pertemanan juga, ya gitu deh. Jadi jarang ngumpul aku tuh, karena kerja ya. Mungkin teman-teman juga yang nonton aku kerja sambil kuliah gitu. Waktu bersama keluarga dan bersama teman gitu kan. Itu tuh, waduh, jarang banget jadinya. Pusing banget jadinya. Tapi ya gitu, kita harus limit apa namanya? Kita harus break the limit. Harus hancurkan limit kita supaya kita bisa menjadi yang lebih baik di depannya. Gelo. Kita tuh menjadi orang juga susah kadang ya. Hah? Aduh. Jam 2. Malesnya tuh aku tuh kalau kayak gini tuh ngantuk, Bang. Paling malesnya itu sih. Ngantuk banget, capek banget. Tapi ya gak apa-apa deh. Harus dijalanin. Mau gimana gitu kan.
Kadang kalau pulang kayak gini tuh kepikirannya tuh, apa aku bener gitu ya menjalani kayak gini. Tapi ya bener lah, apa yang harus disesalin lagi gitu. Ya gak tuh. Aku tuh kadang ngeliat kayak tugas-tugas kayak gini tuh ya, tulis tangan, belum lagi deadline-nya deket gitu. Itu yang ngebebanin. Tapi kok mereka bisa gitu. Kayak kayak nggak mikir. Ini siapa sih sebenarnya yang buat pertama kali tugas kayak gini nih? Aku rasa tuh ya sebenarnya ya tugas tuh dikasih seadanya aja karena kita banyak yang harus kita lakukan juga di rumah. Kuliah just harusnya datang. Kita menjadikan kuliah itu menjadi panutan kita untuk berpendidikan. Tapi kalau misalnya kita kuliah mendapatkannya kayak gini, banyak orang pikir untuk resign lah. Mereka pikir untuk anjir ternyata kuliah tuh kayak gini gitu loh. Mereka jadi kayak nggak enjoy untuk menjalani kuliah. Mereka untuk kayak malas-malesan gitu loh. Tapi kalau misalnya kuliah dibikin kayak asik, mereka tuh otomatis juga pengen kuliah gitu, nggak pengen apa resign gitu. Jujur banyak sih, dan aku juga pernah berpikir kayak gitu, kayak apa ternyata kok kuliah kayak gini ya, rasa kok kuliah tuh harusnya kita mendapatkan hal yang baru lebih dari SMA gitu. Karena perkembangannya tuh dari pendidikan, dari sistem pertemanan, dari gurunya juga mereka lebih banyak pengetahuan mereka gitu. Tapi kok kayak gini loh, jadinya ya gitu, ngeluh, kayak nggak terima kalau dapat kayak gitu gitu loh. Belum lagi kalau misalnya salah harus ngulang gitu, kalau nggak lulus harus ngulang lagi, itu kan kayak menjadi beban ya. Nah itu maksudku tuh, kita kuliah atau kita melakukan sesuatu tuh dengan kemauan diri kita sendiri. Kalau misalnya kita kayak terpaksa kan jadinya kita melakukannya setengah-setengah. Yang setuju komen sih. Nah kayak gitu maksudku tuh, apa ya, tolonglah jangan kayak gitulah, dipermudahlah kuliah itu. Ya misalnya orang yang bilang kayak, kalau misalnya kuliah dipermudah itu banyak mahasiswanya tuh yang ini, yang semaunya jadi sama dosen kayak gini 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 gitu loh. Nah kalau gitu kan tergantung dari diri mereka sendiri, dan dosen itu bisa menilai langsung kayak gitu loh. Soalnya tuh banyak juga, kadang tuh nggak semua orang tuh bisa sekuat orang yang dulu-dulu gitu. Apalagi zaman kan sudah berubah ya. Kalau bisa yang misalnya kita bisa bikin yang simpel, kenapa kita harus bikin yang sulit? Gitu sih. Soalnya aku juga capek kayak gini mah. Gitu sih. Lebih ke sistemnya loh, kenapa masih memakai sistem yang kayak gini? Padahal kan kita ya udah merdeka ya. Setidaknya tolonglah pendidikannya harus agak jangan menjadikan kita babu-babu gitu dong. This is my opinion ya. Jangan ada yang offense karena saya punya pendapat. Ya kayak gitu sih, kalau misalnya ada yang denger ya dan merasakan hal yang sama, komen dan share. Jadi pendidikan kita bisa lebih simpel dan kita mendapatkan hal yang sama gitu.